Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Berarti membantah soal calon terminal terakhir juga, Pak. Ada yang ya, juga calon cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Jokowi mengadu, semua kok diragukan ya. Lah memang ente banyak bohongnya, gimana nggak diragukan? Apalagi jelas-jelas itu juga persoalan bohong-bohongan. Ya wajar lah diragukan. Lah kamu ini gimana toh? Orang nggak boleh meragukan ijazahmu. Kamu tidak pernah jelas ya menunjukkan ijazahmu. Sementara banyak orang ribut kalau kamu dokumennya itu adalah dokumen palsu. Ya, ada nama itu tetapi bukan namamu. Di KPU hilang semua, yang lain masih. Ya wajarlah diragukan. Ijazah diragukan, skripsi diragukan. Skripsimu yang dulu pernah nongol di Fakultas Kehutanan, ya, itu ternyata juga hilang sekarang, nggak ada. Bahkan lulusan si Penmaru tahun 1980, koran-koran yang ada hilang semua. Terus orang tuh mau yakin dari mana datanya kalau orang disuruh yakin kamu itu lulusan, ya. Lah banyak bohongnya. Mobil SMK bohong, IKN bohong, proyek itu akan mendapatkan investasi besar bohong. Banyak bohongnya. Terus orang nggak boleh meragukan. Nah, memang semuanya meragukan. Ya, ini persoalannya. Tampaknya Jokowi ini memang mungkin sudah lupa diri. Kalau dia itu adalah suka ingkar janji, suka berkata bohong. Termasuk dia berangkat ke reuni. Itu kan ngakunya kepada orang yang tanya di rumahnya, kemana Pak Jokowi enjang-enjang menikah? Ke tempat keluarga, ke tempat saudara. Itu pasti bohong, ya, karena pekerjaan intinya itu adalah ke reuni Fakultas Kehutanan yang banyak pakai penumpangnya itu pakai mobil elep, ya, seperti orang kondangan dikerahkan dari satu kampung dua kampung, ya kan, kemudian rame-rame ke Jakarta pakai halo-halo, khawatir orang itu tersesat. Mana ada ya orang reuni di kampusnya sendiri yang namanya Gajah Mada itu ya selamanya di Bulak Sumur, tidak pernah dipindah, ya. Masa tersesat, ya kan, sampai halo-halo pakai name tag, pakai ini, ya, apalagi berbicara tentang Mulyono yang katanya teman seangkatan tahun 1980, ya. Sementara riwa-riwi ada di Tirtonadi menjadi calobis, ya. Ini sudah dikonfirmasi oleh Muhammad Taufik yang dulu menjadi anggota DPRD, bidang Kesra, mengurusi persoalan-persoalan ini semua, dan itu bisa dikonfirmasi, fotonya ada, videonya ada di Tirtonadi. Mau dibilang mana? Di Bengkulu, jauh amat, didatangkan dari Bengkulu hanya untuk ngapusi, kan. Tapi itulah ya, namanya orang, ya, karena memang tidak berani menunjukkan ijazah, ya. Kalau Jokowi ini punyanya asli, STNK asli, dia akan segera tunjukkan, nih STNK-nya asli, nih BPKB-nya asli, ini surat izinnya asli. Kalau asli dia berani, tapi karena Jokowi ini tidak punya
ijazah asli yang di UGM ini muter-muter, kabarnya itu duitnya itu gede banget pemirsa, untuk bisa agar orang itu percaya bahwa dia itu lulusan dari Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Ya, pada tahun itu nggak mungkin ada seorang sarjana pun yang akan mengatakan bahwa IPK-nya itu kurang dari 2. Karena itu pasti menunjukkan bahwa orang yang seperti itu tidak pernah kuliah. Nggak usah sampai lulus, nggak pernah kuliah. Karena tahun itu IPK, indeks prestasi kumulatif itu minimal itu 2. Atau kalau dalam huruf itu ya rata-rata itu C. Kalau adanya D1 harus ada B-nya. Ya, dan tidak boleh ada E-nya. E harus pasti mengulang gitu loh. Nah, kalau IPK kurang dari 2 kok lulus, apalagi itu adalah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ini pasti penipu. Pasti penipu, ya. Dan itulah mengapa ya Mahfud MD yang saat itu mendengarkan, dia tidak berani untuk mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, nggak berani. Sekalipun sudah mendengar itu, ya Mahfud MD, ada Syafi'i Ma'arif, dan ada orang di Universitas Islam Indonesia saat seminar itu mendengar langsung, dan itu ditulis di Tempo. Ya, ketika Syafi'i Ma'arif mengatakan, bertanya, IP-mu berapa Pak Mahfud? 3, sekian. Kalau saya kurang dari 2 IPK-nya. Ya kan? Ya, Mahfud MD mengatakan seandainya ijazah Jokowi itu palsu, ya, keputusannya tetap sah. Kan begitu. Dia tidak berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli karena dengar sendiri itu. Tidak mungkin orang punya ijazah sarjana asli kalau dia tidak mengerti tentang IPK kelulusan itu berapa. Nggak mungkin. Ya. Ini mengapa semua orang meragukan, tapi ada yang percaya. Ya. Yang percaya itu yang termul, yang gobloknya setengah mati, yang siap untuk menjilat. Itu bisa jadi percaya. Itu pun bisa jadi percayanya itu karena sudah menerima sembako. Ya, kalau seperti Denny J.A. percaya ya karena dia dapat sembako berupa komisaris dan sebagainya. Tapi semua orang normal akan meragukan itu semua. Apalagi diuji oleh pakar digital forensik, memang semuanya itu meragukan. Jadi orang itu biasa aja, nggak usah terlalu banyak bohong. Dosanya tumpuk undung, tahu nggak? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.